Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, mari kita berdoa. A'udzu bikalimatillahit tammah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmi syafil ardi wa la fis sama wa huwa samiul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya. Selamat dari Tumbal Pesugihan yang ditulis oleh Ramdan Nahdi. Mobil berhenti di depan ruang ICU. Ayah kembali berteriak memanggil petugas medis sambil mengangkat tubuhku. Tak lama tubuhku sudah dibaringkan di atas belangkar, dibawa ke dalam ruangan ICU. Pendengaranku mulai berkurang. Sayup-sayup terdengar ayah yang terus menyemangatiku, serta suara dokter dan suster yang memeriksaku. Beberapa kali aku bisa merasakan ada jarum suntik yang menembus kulitku. Namun rasa sakitnya tidak seberapa dibandingkan sakit yang sekarang kurasakan. Tak lama, mata ini mulai terasa berat. Aku tidak mau mati sekarang, ucapku dalam hati seraya menutup mata. Aku membuka mata, melihat selang infus sudah terpasang di tangan kiri. Kuedarkan pandangan, mengamati setiap sudut ruangan. Ayah, ucapku lemah pada ayah yang sedang tertidur di sofa. Ayah, ucapku agak kuat. Ayah pun bangun, segera menghampiriku. Iya sayang. Ayah, kila haus. Bentar sayang. Ayah mengambil sebotol minuman mineral di atas meja kecil lalu memberikannya padaku. Gimana badannya? Udah enakan? Tanya ayah. Udah gak gatal sama sesak lagi, balasku. Ayah, kata dokter Kila kenapa? Alerginya kambuh sayang. Alergi? Kila gak makan udang kok. Bukan udang sayang, antibiotik. Antibiotik? Kapan Kila minum antibiotik? Kayaknya Mbak Wati salah ngasih obat. Masa Mbak Wati lupa kalau aku gak bisa minum antibiotik sembarangan? Tanyaku bimbang. Ayah juga gak tahu sayang. Ya sudah, jangan dipikirin. Yang penting kamu udah gak kenapa-kenapa sekarang. Malam ini istirahat di sini dulu ya. Besok baru pulang. Aku mengangguk pelan. Ayah kembali duduk di sofa. Sementara aku hanya berbaring sambil menutup mata. Sudah 10 menit lebih berusaha untuk tidur, tapi selalu gagal. Banyak pertanyaan yang terus muncul di benakku. Bagaimana bisa Mbak Wati salah memberi obat? Apa Mbak Wati sengaja melakukannya? Apa Mbak Wati ada hubungannya dengan semua kejadian aneh di rumahku selama ini? Jangan-jangan maksud wanita berambut panjang itu adalah Mbak Wati. Lalu, bagaimana dengan kemenyan? Apa aku harus memberitahu ayah? Pikirku seraya menatap ayah yang sudah kembali tidur di sofa. Sepertinya beliau kelelahan. Aku tidak tega membangunkannya. Esok paginya, 2 orang perawat sudah datang ke kamarku. Yang satu membawakan sarapan, sedangkan satu lagi melepaskan selang infus. Pulang hari ini ya? Tanya salah satu perawat. Iya, balasku singkat. Kedua perawat itu pergi keluar kamar. Namun, dari tadi aku tidak menemukan ayah. Di mana dia pagi-pagi begini? Tak lama setelah kuhabiskan sarapan, ayah pun datang. Dari mana ya? Tanyaku saat ayah menutup pintu kamar. Habis urus buat kepulangan kamu. Gimana? Gak ada keluhan apa-apa kan? Gak ada ya. Tuh lihat sarapan aja sampai bersih. Kalau sudah siap, nanti bisa langsung pulang ya, ucap ayah seraya duduk di sofa. Sebelum pulang, ada pemeriksaan terakhir dari dokter untuk mengecek kondisiku. Setelah semuanya baik-baik saja, baru diizinkan pulang. Ayah, kemenyan itu buat apa ya? Tanyaku saat mobil baru saja meninggalkan rumah sakit. Ada apa nanya begituan? Tanyanya heran.
Enggak sih ya, cuma kemarin aku lihat Mbok Wati bakar kemenyan. Katanya buat pengharum ruangan. Hah? Pengharum ruangan? Ayah nampak kaget. Di sini kemenyan lebih sering dipakai untuk ritual. Jelas ayah. Ritual pemanggil setan? Tanyaku. Tuh kamu tahu. Kecurigaanku semakin besar pada Mbok Wati. Nanti ayah tanyain ke Mbok Wati ya, ucap ayah. Sesampainya di rumah, Mbok Wati sudah berdiri di teras, lalu menghampiri mobil yang baru masuk ke halaman depan. Aku membuka pintu mobil, sudah disambut oleh Mbok Wati. Non Kila udah sehat? Udah, balasku ketus. Kila, masuk dulu. Ayah mau ngomong sama Mbok Wati, ucap ayah. Aku pun menurutinya, masuk ke dalam rumah. Saat masuk kamar, mataku hanya tertuju pada ponsel di atas nakas. Hampir seharian aku tidak memegang ponsel. Nggak ada yang chat, batinku. Mungkin teman-temanku masih terlalu sibuk liburan. Kukunci kamar, ambil pakaian di lemari, lalu bergegas mandi. Rasanya badan ini lengket setelah seharian belum mandi. Kila, sayup-sayup terdengar suara ayah memanggilku saat sedang mandi. Kumatikan shower. Tok-tok. Kila, panggil ayah lagi. Bentar ya, lagi mandi, sautku kencang. Oke, habis mandi ke kamar ayah ya, saut ayah dari luar kamar. Iya. Selesai mandi bergegas aku ke kamar ayah. Di sana ayah sudah menungguku sembari duduk di kursi pijatnya. Ada apa ya? Tanyaku. Ayah mau ngomong sesuatu. Wajahnya tampak serius. Masalah Mbok Wati? Tebakku. Iya. Jangan dipecat ya. Mbok Wati kan udah kerja puluhan tahun di sini. Baru sekali ini ngelakuin kesalahan. Tapi itu fatal sayang. Kalau kamu kenapa-napa gimana? Nah sekarang aku gak kenapa-kenapa kan ya? Ayah udah bisa maafin keteledoran Mbok Wati waktu Kevin tenggelam. Soalnya itu sepenuhnya bukan salah dia. Tapi sekarang rasanya susah buat ayah maafin. Ayah, aku berjalan mendekat memegang kedua tangannya. Kasih Mbok Wati kesempatan, ucapku pelan. Ayah berpikir sejenak. Ya udah, kalau itu mau kamu. Tapi ada syaratnya. Apa? Sampai kamu pulang ke Jerman, kurangi berinteraksi dengan Mbok Wati. Dia juga nggak boleh masuk ke kamar. Semua makanan harus dicek dulu sebelum dimakan. Oke? Terserah ayah saja. Aku keluar kamar dengan hati jengkel. Walaupun kecurigaanku semakin besar pada Mbok Wati, tapi rasanya tidak tega memperlakukannya seperti itu. Semenjak obrolan itu, aku lebih banyak menghabiskan waktu di dalam kamar. Sesekali menonton televisi di ruang tengah. Semua makanan dari pagi, siang, sore, ayah yang mengantarnya ke kamar. Sudah 2 hari ini, ayah hanya di rumah saja menemaniku. Selama itu pula aku tidak pernah bertegur sapa dengan Mbok Wati. Saat sedang menonton televisi di ruang tengah, aku pernah melihat Mbok Wati berdiri di dekat koridor dapur, menatapku dari kejauhan. Namun saat aku menoleh dengan cepat, dia langsung berjalan ke dapur sampai di hari ketiga. Untuk pertama kalinya aku berbicara dengan Mbok Wati. Hari itu, setelah mengantarkan sarapan, ayah meminta izin untuk pergi ke kantor, sehingga untuk makan siang, Mbok Wati lah yang harus mengantarkannya. Tok-tok. Masuk, perintahku. Saat tahu ada yang mengetuk pintu. Pintu terbuka. Mbok Wati sudah berdiri di dekatnya sambil membawa makanan untuk makan siang. Ini makan siangnya, Non, ucap Mbok Wati seraya menaruh makanan di atas nakas. Makasih. Mbok Wati berjalan keluar kamar. Mbok, panggilku sebelum dia melangkah keluar kamar. Mbok Wati membalikan badan. Iya, Non. Kila mau ngomong sebentar. Iya, Non. Mbok Wati berdiri di dekat tempat tidur. Mbok jawab jujur. Apa maksudnya bakar kemenyan? Mbok Wati terlihat kaget mendengar pertanyaanku. Untuk pengharum ruangan, Non. Jangan bohong, Mbok. Mbok gak bohong, Non. Ayah bilang itu biasa dipakai untuk ritual pemanggil setan. Kila juga sempat cari tahu dan emang bener buat itu. Sekarang Mbok Wati harus bicara jujur. Apa bener Mbok yang mengundang si wanita ular itu ke rumah ini? Kila pernah mimpi tentang itu juga, jelasku.
Enggak non, untuk apa Mbok lakuin itu? Ya mana kira tahu. Mbok Wati menghela nafas panjang. Apa non Kila percaya dengan ilmu hitam? Kali ini pertanyaan Mbok Wati yang membuatku terdiam sejenak. Enggak. Seseorang sedang berusaha menghancurkan keluarga ini. Maksudnya Mbok? Apa non enggak curiga dengan rangkaian peristiwa yang terjadi di rumah ini? Dari masuknya ibu ke rumah sakit sampai sekarang ini. Aku curiga kok, Mbok kan pelaku. Saat ku lontarkan pertanyaan itu, wajah Mbok Wati terlihat sedih. Air matanya mulai jatuh. Mbok gak mungkin tega ngelakuin semua ini non. Mbok sudah ngerawat non Kila dan Stephen dan Kevin dari masih bayi. Mbok udah anggap non Kila kayak anak sendiri, balas Mbok terisak. Terus kalau bukan Mbok siapa lagi? Wanita berambut panjang itu juga berkali-kali bilang usir wanita itu. Selain Kila kan cuman ada Mbok Wati di sini. Apa non Kila percaya dengan ucapannya? Awalnya enggak, tapi sekarang percaya. Ya sudah kalau non Kila percaya dengan ucapannya. Besok pagi Mbok Wati mau pulang kampung saja. Kenapa harus pergi? Mbok Wati harus buktiin dong kalau bukan pelakunya. Mbok ndak perlu buktiin non, karena bukan pelakunya. Suatu hari nanti non Kila juga bakal tahu siapa pelaku sebenarnya. Mbok Wati meninggalkan kamar. Sementara aku semakin bingung dengan semua ini. Apa selama ini dugaanku salah? Jika bukan Mbok Wati, lalu siapa lagi? Menjelang malam, aku masih berdiam diri di kamar. Ayah belum juga pulang. Sejak tadi, pesanku pun masih belum dibalasnya. Waktu menunjukkan pukul 9 malam. Mbok Wati masih belum datang membawakanku makanan. Apa dia marah padaku? Aku beranjak dari tempat tidur, berjalan menuju pintu. Saat pintuku buka, terdengar suara benda terjatuh keras sekali. Cepat-cepat ku tutup pintu dan menguncinya, berlari, lalu melompat ke atas kasur, bersembunyi di balik selimut. Ku coba menghubungi ayah tapi tidak bisa. Selama 2 jam aku bertahan, tetap bersembunyi di balik selimut, ditemani dengan suara musik dengan volume kencang dari ponselku. Terdengar suara jeritan. Apa itu suara Mbok Wati? Pikirku seraya mengeluarkan kepala dari balik selimut dan mematikan musik. Ya, jeritan itu terdengar lagi. Sekarang jauh lebih jelas. Seseorang menggedor pintu kamarku. Non Kila, tolong. Mbok Wati berteriak minta tolong. Non Kila. Aku membuka selimut, berjalan ke arah pintu. Dek. Langkahku terhenti. Dari atas langit-langit kamar, wanita berambut panjang itu turun, lalu berdiri tepat di depan pintu. Jangan dibuka, ucapnya. Non, buka non, teriak Mbok Wati dari luar kamar. Sementara itu, aku masih berdiri mematung, karena si wanita berambut panjang masih berdiri menghalangi pintu. Non, tolong non, teriak Mbok Wati lagi. Non, dilema, ya itu yang kurasakan. Ada keinginan untuk membukakan pintu, namun rasa takut ini masih terlalu besar. Non, Mbok Wati menjerit. Tiba-tiba rasa takutku sirna. Tubuhku bisa mulai bergerak perlahan mendekati pintu. Ku tatap wajah sosok yang menyeramkan itu. Jangan buka pintunya, ucap si wanita berambut panjang. Kenapa? Balasku gugup sambil terus mendekatinya. Pokoknya jangan buka pintunya. Kini posisiku sudah tinggal beberapa langkah dengannya. Non, tolong. Si wanita berambut panjang terbang ke pojok kamar, berdiri sambil menundukkan kepalanya. Kulanjutkan berjalan. Pintu sudah ada di hadapanku. Saat akan kurai gagang pintu, dia bukan Mbok Wati. Jangan buka, ucapnya lirih. Tok 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 tok. Non Kila. Ada sedikit keraguan di dalam hati. Apa kali ini aku harus percaya ucapannya? Jemariku sudah memegang kunci yang menggantung di lubang kunci. Hanya tinggal 1 kali gerakan lagi pintu akan terbuka. Kali ini percayalah padaku. Dia bukan Mbok Wati, ucapnya lagi.
membuatku menahan niat untuk membuka pintu. Suasana di luar pun tiba-tiba terasa sunyi. Tidak terdengar lagi suara Mbok Wati meminta tolong. "Mbok?" tanyaku. Tak ada jawaban. "Mbok!" Suara benturan kencang di pintu. Kaget. Spontan aku mundur beberapa langkah, menjauh dari pintu. "Buka!" Suara Mbok Wati terdengar beda. Duk. Pintu terus digedor. "Buka!" Semakin lama suaranya semakin berat. Aku terus mundur sampai mendekati tempat tidur, sedangkan si wanita rambut panjang masih berdiri di pojokan dengan kepala menunduk. "Buka! Dasar anak kurang ajar!" Aku yakin itu bukan Mbok Wati. Suaranya seperti seorang laki-laki dan berat. "Pergi!" teriakku sambil melompat ke atas tempat tidur. "Sekarang giliran kamu." Duh, sepanjang malam aku bersembunyi di balik selimut. Suara pintu yang digedor terus terdengar, bersamaan dengan ancaman demi ancaman yang diucapkan sosok di balik pintu itu. Malam berlalu. Pukul 5 pagi, semuanya kembali tenang. Tak terdengar lagi suara-suara menakutkan dari luar kamar. Aku tetap duduk di atas tempat tidur, menunggu sampai matahari terbit. Ketika sinar matahari pagi mulai menembus celah-celah gorden, aku memberanikan diri untuk bangkit, berjalan menuju pintu. Tubuh ini rasanya lemas sekali. Krek. Pintu terbuka sedikit. Kuamati situasi di luar kamar. Hening. Seperti tidak ada siapa-siapa. Apa Mbok Wati masih tidur? Pikirku. "Mbok!" Kupanggil Mbok Wati dengan suara sekeras-kerasnya. "Mbok!" Aku melangkah keluar kamar, berjalan keluar tengah. Tidak lupa menyalakan televisi dengan volume kencang untuk memecah keheningan. "Mbok! Mbok!" Panggilku seraya berjalan menuju dapur. Masih tidak ada jawaban. Bulu kuduku meremang saat melewati koridor arah dapur. Sampai di dapur, semua peralatan masak masih tersusun rapi di tempatnya. "Mbok! Mbok!" Aku berjalan ke arah kamarnya. Pintu kamarnya tertutup rapat. Selama ini Mbok Wati tidak pernah terlambat bangun. Jangan-jangan Mbok Wati benar-benar pergi dari rumah. Tok 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 tok. "Mbok!" Kuulurkan tangan meraih gagang pintu. Krek. Pintu terbuka. "Mbok!" teriakku saat melihat pemandangan mengerikan di dalam kamar, di atas tempat tidurnya. Mbok Wati sudah terbujur kaku. Dengan mata melotot menghadap langit-langit. Kamarnya terlihat sangat berantakan. Tubuhku seperti kehilangan energi. Kaki pun seperti kehilangan pijakan. Aku terduduk lemas. Kepala mulai terasa berat. Jatuh pingsan. Suara ayah terdengar. "Kila, Kila, bangun sayang. Kila, Kila, bangun." Samar-samar terdengar seseorang memanggilku. Aku membuka mata merasakan tubuh ini seperti melayang. "Ayah," ucapku lemah. "Kamu gak apa-apa sayang?" "Ayah, Mbok Wati." "Iya, ayah tahu. Kamu harus sabar dan kuat ya," ucap ayah sambil menggotong tubuhku menuju kamar. Sesampainya di kamar, ayah langsung membaringkan tubuhku di atas kasur, lalu membawakanku segelas air dan kembali keluar kamar. Tangisku pecah, menyesal. Seandainya tadi malam membukakan pintu, mungkin nasib Mbok Wati tidak akan seperti itu. Secara tidak langsung aku memiliki andil dalam kematian Mbok Wati. Terdengar suara mobil ambulan di depan rumah. Kuusap air mata, berusaha tetap tegar, lalu meminum segelas air yang tadi ayah bawakan. Setelah agak tenang, aku bangkit dan pergi keluar kamar. Di ruang tengah, ayah sedang berbicara dengan 2 orang polisi. Saat melihatku berdiri dari kejauhan, dia langsung menghampiriku. "Sayang, kamu jangan keluar dulu," bisiknya sambil mengantarku kembali ke kamar. "Kamu udah makan?" tanya ayah. Aku menggelengkan kepala. Nanti ayah minta Ahmad beli makanan. Ayah mendudukanku di atas tempat tidur. "Ayah," ucapku. "Iya sayang." "Apa polisi tahu kenapa Mbok Wati meninggal?" "Belum sayang.
semuanya harus lewat uji forensik dulu. Apa polisi punya perkiraan tentang waktu kematian Mbok Wati? Ada kemungkinan Mbok Wati meninggal dari semalam, balas ayah. Emangnya kapan kamu terakhir ketemu Mbok Wati? Sambungnya. Terakhir kali Kila bertemu Mbok Wati pas nganterin makan siang. Habis itu aku hentikan ucapan, belum mau bercerita tentang kejadian semalam. Habis itu Kila gak lihat Mbok Wati lagi ya? Berarti kamu belum makan dari semalam. Aku menganggukkan kepala. Ya ampun sayang, gimana kalau kamu sakit? Dari semalam aku udah chat ayah tapi gak dibalas. Telepon juga gak diangkat. Ayah lagi ngapain sih? Maafin ayah sayang, semalam ada acara di rumah klien sampai lewat tengah malam. Ayah lupa nyalain HP-nya. Jelas ayah. Kamu mau makan apa? Terserah, balasku singkat. Ya udah, ayah keluar dulu ya, nanti Ahmad antar makanan ke sini. Aku menganggukkan kepala, kemudian ayah pergi meninggalkan kamar. Namun, pikiranku masih belum tenang. Terus memikirkan kejanggalan dari rangkaian peristiwa yang terjadi semalam. Mulai dari suara benda terjatuh, jeritan Mbok Wati yang mengetuk pintu, kedatangan si wanita berambut panjang dan ancaman dari sosok misterius. Beberapa pertanyaan pun muncul. Apakah si wanita berambut panjang ikut terlibat? Sepertinya dia mengetahui sesuatu. Dia juga yang memintaku untuk tidak membuka pintu. Lalu, pertanyaan lain muncul. Bagaimana bila orang yang semalam meminta tolong itu benar-benar Mbok Wati? Rasanya aku tak sanggup menanggung perasaan penyesalan seumur hidup. Apalagi sebelumnya, aku sudah menuduhnya melakukan praktik ilmu hitam. Semua pertanyaan ini benar-benar membuatku bingung. Semakin bingung ketika aku harus memikirkan tentang siapa sosok misterius yang terus mengancamku sepanjang malam. Sementara itu, di sisi lain, tok 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 tok. Non Kila, masuk Mbok, sahutku yang masih duduk di atas tempat tidur. Mbok Wati masuk ke dalam kamar, membawakanku semangkuk sop ayam. Mbok, tahu aja Kila lagi lapar. Mbok Wati tersenyum. Mbok semalam kemana saja? Aku nungguin kok nggak nganter makanan sih. Kan lapar, keluhku. Mbok sudah pergi non. Pergi kemana? Pergi sama Dan Steven dan Kevin. Kila boleh ikut? Non Kila nggak boleh ikut. Harus jagain bapak dan ibu. Ya kok gitu sih Mbok? Non, raut wajah Mbok Wati mendadak berubah sedih. Iya Mbok. Mbok ninggalin sesuatu buat Non. Wah apa tuh Mbok? Non ambil sendiri di laci nakas kamar Mbok. Kenapa gak dibawa ke sini sih Mbok? Enggak bisa Non, balas Mbok Wati. Non, sambungnya. Non. Badanku seperti bergoyang pelan. Aku membuka mata. Non, panggil Pak Ahmad sambil menggoyang-goyangkan tubuhku. Pak Ahmad. Aku lumayan kaget akan kehadirannya. Tadi tidurnya pules banget Non. Saya ndak tega bangunin. Cuma katanya Non Kila belum makan. Oh iya gak apa-apa Pak. Makasih ya Pak. Iya, saya ke depan lagi ya Non. Iya Pak. Pak Ahmad keluar kamar. Kutatap makanan yang dibawanya di atas nakas, sop ayam. Sama persis dengan mimpiku barusan. Aku kembali mengingat-ingat perkataan Mbok Wati dalam mimpi itu. Pesannya harus menjaga bunda dan ayah. Lalu, dia meninggalkan sesuatu. Tapi aku tidak ingat di mana. Apa aku harus percaya dengan mimpi itu? Lalu pergi mencari benda yang dimaksud Mbok Wati? Perutku berbunyi. Sepertinya cacing-cacing di perut sudah tak kuat menahan lapar. Aku pun duduk di ujung tempat tidur, menghadap nakas makan. Air mata mengalir. Saat ku mulai menyantap sop ayam, teringat dengan masakan Mbok Wati. Rasanya baru kemarin aku masak dan makan bersamanya sambil bertukar cerita. Namun, semenjak aku masuk rumah sakit, kami tidak pernah lagi mengobrol.
Kenangan terakhir yang kuingat hanya perdebatan kami hingga tuduhan kasarku padanya. Selesai makan, ayah datang ke kamar. "Udah makannya sayang?" tanyanya sembari menghampiriku. "Udah," balasku singkat. Ayah duduk di ujung tempat tidur lalu mengelus-ngelus dahiku. "Sayang, mungkin Mbak Wati udah pergi, tapi dia bakal selalu nemenin kamu kemanapun. Sama kayak Stephen dan Kevin. Jadi kamu harus kuat ya, jangan nangis," pesan ayah sambil mengusap pipiku yang basah. "Ayah, apa ayah tidak merasa ada yang aneh dengan rumah ini?" "Aneh gimana?" "Selama 2 minggu ini, Kila ngerasa rumah ini udah beda banget. Banyak kejanggalan ya, tapi Kila gak ngerti itu apa," jelasku. "Coba ya pikir deh, 6 bulan. Ada 3 orang yang meninggal di rumah ini," sambungku. "Ah, mungkin itu sudah takdir sayang." "Iya ya, tapi ini terlalu janggal ayah." Sudah, gak perlu dipikirin." "Apa ayah percaya dengan ilmu hitam?" Pertanyaanku membuat raut wajahnya berupa kaget. "Hah? Maksudnya?" "Kemarin, sebelum Mbak Wati meninggal, dia bilang kalau ada orang jahat yang ingin menghancurkan keluarga kita dengan ilmu hitam." "Apa kamu percaya dengan ucapannya?" "Percaya. Soalnya terlalu banyak hal aneh yang Kila alami akhir-akhir ini." "Nanti kita omongin lagi. Sekarang ayah mau urus pemulangan jenazah Mbak Wati dulu," ucap ayah bangkit dari duduknya. "Ayah, apa Kila boleh ikut?" tanyaku. "Lebih baik kamu istirahat saja sayang, mukanya udah pucat begitu." "Kila takut sendirian di rumah." "Jangan takut. Ada Ahmad dan beberapa orang lain di ruang tengah. Kalau mau sesuatu minta dia saja," balasnya. "Ya udah, ayah pergi dulu ya," sambungnya. Aku mengangguk pelan. Ayah pun sudah melangkah keluar kamar. Suara sirine ambulan terdengar semakin menjauh. Tandanya jenazah Mbak Wati sudah dibawa ke rumah sakit. Kemungkinan besar langsung dipulangkan ke kampung halamannya di Jawa Tengah. Aku bangkit dari tempat tidur, berjalan keluar kamar. Kulihat memang masih ada beberapa orang yang duduk di ruang tengah, termasuk seorang polisi. Non Kila mau kemana?" tanya Ahmad bangkit dari duduknya. "Mau ke dapur pak. Kalau mau apa-apa biar saya aja yang ngambilin non." "Nggak apa-apa pak." Aku lanjut berjalan menuju dapur. Sebenarnya tujuan utamaku ke kamar Mbak Wati. Kondisi sekitar kamarnya sepi. Tidak ada orang. Rasa penasaranku akan pesan Mbak Wati di dalam mimpi mampu mengalahkan rasa takut. Bergegas ku masuk ke dalam kamarnya. Berantakan. Itu yang pertama kali kulihat. Tak mau berlama-lama segera ku cari benda yang Mbak Wati maksud itu. Di lemari dan meja kecil tidak ada, hanya tersisa laci nakas. Tiba-tiba rasa takutku muncul. Teringat dengan kondisi terakhir Mbak Wati yang terbaring di atas tempat tidur. Perlahan aku mendekati tempat tidur. Mata tetap berusaha fokus pada laci nakas. Kubuka laci nakas. Ada sepucuk surat sudah tergeletak di sana. Bertuliskan, "Untuk Non Kila." Cepat-cepat ku ambil surat itu, lalu pergi meninggalkan kamarnya. Kembali ke kamar sambil membawa segelas air. Aku sudah mengambil posisi duduk di atas tempat tidur. Sebelumnya sudah mengunci pintu kamar. Khawatir ada yang tiba-tiba masuk. Entah kenapa, aku merasa surat ini sangat penting. Ku ambil kertas yang ada di dalam surat dan mulai membacanya. "Non, apakah Non Kila ingat dengan ucapan Dan Stephen seminggu setelah ibu tidak sadarkan diri? Saat itu, ibu sempat bangun sebentar dan meminta minum. Mbok sempat kaget melihatnya, sampai tidak sempat membangunkan Dan Stephen. Sebelum ibu mengeluhkan kondisi tubuhnya yang terasa sakit, dia sempat berpesan untuk menjaga Dan Stephen dan Kevin. Dia curiga kalau penyakitnya itu karena ulah seseorang. Namun belum sempat bercerita lebih banyak, ibu kembali tidak sadarkan diri sampai sekarang. Semenjak itu, Mbak Wati berusaha untuk menjaga Dan Stephen dan Kevin.
Sayangnya, Mbok gagal. Kegagalan terbesar adalah saat Dan Kevin harus pergi karena kelalaian Mbok. Sampai detik ini, Mbok sangat menyesalinya. Mbok sangat terkejut ketika melihat Nonqila pulang ke Indonesia. Khawatir akan terjadi sesuatu pada Nonqila nantinya. Firasat Mbok ternyata benar. Orang jahat itu kini mengincar Nonqila. Pesugihan, itu yang kerabat Mbok bilang. Ada seseorang yang ingin menghancurkan keluarga Nonqila, mengorbankan keluarga Non untuk keuntungan pribadinya. Awalnya Mbok tidak curiga ini adalah ulah orang terdekat. Namun semakin hari, Mbok curiga kepada seseorang. Ahmad beberapa kali Mbok memergokinya di sekitar rumah saat bapak sedang tidak ada di rumah. Entah apa yang dilakukan. Puncaknya, ketika Nonqila melihatnya di sekitar kolam renang. Ingat kan Non? Saat Mbok keluar untuk mengeceknya, dia memang tidak ada, tapi sekilas Mbok melihat seseorang berlari ke samping rumah. Sesaat sebelum Mbok sampai di depan kolam renang, ya, Lastri pun pernah bilang pada Mbok Wati kalau ada sosok jahat datang ke rumah. Bentuknya wanita ular, namun dia tidak berani mengungkap lebih banyak karena diancam akan dibunuh. Mbok tak menyangka, akhirnya dia berani menemui Nonqila. Usir wanita itu. Bukan Mbok Wati atau Nonqila yang dia maksud, tapi si wanita ular itu. Ya, kalimat usir wanita itu. Ketika Mbok Wati mendengar kata itu, tandanya dia akan kembali meminta tumbal. Tentu Nonqila lah yang diincarnya, Non. Mbok sudah berusaha mencegahnya tapi tidak berhasil. Akhirnya Mbok harus mengambil langkah terakhir. Kemenyan adalah cara terakhir yang bisa Mbok lakukan. Benar ucapan Nonqila. Itu untuk mengundang setan, memberinya makan, agar dia teralihkan dengan tujuan utamanya. Sementara itu, Mbok berusaha mencari jalan lain untuk menyelamatkan Nonqila, termasuk memaksa Nonqila untuk meninggalkan rumah sementara. Mbok minta maaf, hampir membuat Nonqila celaka. Mbok kira efek dari antibiotik tidak separah itu, namun di luar dugaan. Nonqila hanya 1 hari saja menginap di rumah sakit, dan rencana Mbok untuk menghadapi wanita ular itu pun gagal. Sebenarnya Mbok ingin sekali mengutarakan semuanya, namun beberapa hari terakhir ini Nonqila sepertinya menghindar. Bahkan di saat ada waktu untuk berbicara, malah tuduhan yang Mbok dapatkan dari Nonqila. Nonqila tidak perlu khawatir, Mbok tidak marah sekali. Mbok sangat mengerti kalau Nonqila tidak begitu paham tentang hal-hal mistis yang penuh tipu daya. Kalau Mbok tidak ada, Nonqila harus berhati-hati, tetap di dalam kamar. Karena itulah tempat paling aman. Jaga ibu dan bapak, karena wanita ular itu tidak akan berhenti sampai tujuannya tercapai. Tanganku bergetar memegang sepucuk surat dari Mbok Wati. Tak menyangka, semua yang dilakukannya hanya untuk menyelamatkanku. Bulir-bulir bening mulai jatuh di sudut mata, menangisi kepergiannya dan penyesalan atas apa yang kulakukan kemarin. Maafkan aku, Mbok. Bersambung. Nanti kita sambung lagi ya. Jangan lupa mampir ya ke channel cadangan saya di Tony FS. Itu ada di layar akhir ya, tinggal disentuh saja. Dan saya pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah.